Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan kembali memberikan edaran terbaru ya. Tentunya di sini kalau kita lihat teman-teman, di sini ada peringatan penting ya. Ini tentunya bagi seluruh sekolah teman-teman ya. Jadi bagi seluruh sekolah ini baik mulai dari jenjang PAUD ya, jenjang TK ya, jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya, SLB dan seterusnya. Di sini teman-teman ada peringatan penting ini sebelum dihapus ya. Jadi sebelum dihapus teman-teman segera lakukan backup data. Nah di sini juga ada tanggal peringatannya. Jadi kapan nanti teman-teman itu diberikan kesempatan atau diberikan waktu untuk melakukan backup datanya. Ya nanti kalau lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, nah nanti tentunya data-data kalian ini akan dihapus ya oleh pengelola datanya. Nah mungkin kita akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai teman-teman paham ya apa itu akun belajar ID. Tentunya teman-teman sudah punya semua ya. Nah misalkan contoh di akun belajar ID ya, misalkan ada Mas Tio KDR 86 admin.smk.belajar.id. Misalkan untuk yang guru ya, ada guru.smk, ini misalkan untuk jenjangnya SMK. Kalau misalkan SMP, ini ya SMP dan seterusnya ya. Nah di sini teman-teman kita akan membahas ini ya, ada suatu edaran terkait dengan akun belajar ID yang mana suatu edaran ini dikeluarkan per tanggal 30 Oktober 2023. Nah di sini di dalam suatu edaran ini ada hal yang sangat penting ya. Jadi hal sangat penting. Nah di sini kalau kita lihat di poin 5 teman-teman ya. Nah di poin 5 ini, jika pengguna tidak dapat melakukan pembersihan, pencadangan dan atau cara lainnya hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka pusat data informasi akan melakukan penghapusan file ya sesuai dengan ketentuan kereta file yang dapat disimpan. Jadi ini nanti di dalam edaran ini sudah diberikan kriterianya. Jadi data-data atau file-file apa saja yang boleh disimpan, dan berikutnya jika Bapak Ibu tidak melakukan pembersihan ya, pengecekan data, terus melakukan pencadang atau backup ataupun cara yang lainnya, nah bisa saja nanti datanya yang tidak sesuai dengan kriteria itu nanti akan dihapus. Nanti kita akan bahas informasi selengkapnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan juga tentunya bagaimana cara melakukannya. Kita akan bahas di video ini. Tapi kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau jika baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, nah kita akan lanjut ya. Jadi ada beberapa terkait dengan akun belajar ID ya. Yang mana kalau kita lihat salah satu keuntungan ya. Jadi salah satu keuntungan dari akun belajar ID ya, itu adalah di sini adanya storage ya. Jadi storage ini sebenarnya full ya. Jadi terbatas tapi juga tidak terbatas. Ini sebenarnya yang terbatas. Ini harus storage-nya ya. Mungkin teman-teman kalau kita lihat di Google Drive yang biasa ya, space-nya ya atau storage-nya yang pribadi ya, di sini kan ada di storage ini ada batasannya kan sampai dengan 15 GB. Ini untuk yang pribadi ya, misalkan untuk Gmail pribadi. Tetapi kalau yang menggunakan akun belajar ID ya teman-teman, di sini storage-nya di sini nggak ada batasannya ya. Sebenarnya ini terbatas tapi di sini terbacanya tidak ada batasannya. Itu untuk storage atau penyimpanan datanya. Tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah ya, tentu bisa dimanfaatkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ya, bisa menyimpan data, menyimpan file, dokumen dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman ternyata di sini ada edaran dari Pusat Data dan Teknologi Informasi ya, yang mana ini dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2023. Ini terkait dengan pemberitahuan terkait dengan akun belajar ID yang mana tadi sudah kita sampaikan di poin 5-nya. Ini jika tidak dilakukan pembersihan, pencadangan ataupun cara lain, maka yang tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuannya, nanti bisa saja filenya ini dihapus. Nah, sekarang kita akan cek teman-teman ya, kita akan cek untuk edaran secara lengkapnya. Nah, ini ya. Ini edaran secara lengkapnya di sini dijelaskan teman-teman ya, bahwa merujuk pada peraturan Sekretaris Jenderal ini nomor 20 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan atau belajar ID. Di sini ada Pusat Data dan Informasi telah menetapkan ya pengaturan penyimpanan file ya untuk seluruh pengguna pada akun belajar.id. Maka dengan ini kami sampaikan yang poin 1 ini akun belajar ID ini ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran. Ini belajar ID nanti teman-teman bisa cek di sini ya.
bisa cek di sini, ketikkan aja belajar.id. Ini. Ya, untuk mengakses di sini. Ini akun resmi untuk beragam pendidikan. Ini akun belajar ID. Ini bisa untuk siswa, bisa untuk guru, dan juga bisa untuk dinas ya. Nah, mungkin teman-teman nanti yang kurang paham bisa ditanyakan di operator Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, berikutnya di sini dijelaskan ya teman-teman bahwa dalam bentuk layanan lain di bidang pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi maupun layanan pembelajaran lainnya yang telah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Sesuai dengan peraturan perundangan, oleh karena itu kapasitas penyimpanan yang melekat pada akun Belajar ID ini yang sudah kita jelaskan tadi ya, storage-nya ya. Ini dimanfaatkan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran dan layanan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi intinya bahwa akun Belajar ID ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan ya. Terus yang berikutnya di sini ada kriterianya teman-teman ya. Jadi adapun kriteria mengenai file yang dapat disimpan pada penyimpanan akun Belajar ID adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1 pada surat edaran ini. Yang di poin 3, nah ini pengguna diwajibkan, wajib ya, melakukan pengelolaan file pada akun akses layanan pendidikan dengan menghapus dan mencadangkan file secara mandiri. Jadi data-data yang sudah Bapak Ibu upload di drive-nya akun Belajar ID, nah ini diwajibkan untuk melakukan pengelolaan penyimpanan file ya, bisa dihapus atau melakukan backup atau pencadangan file. Di poin 4, batas waktu yang diberikan untuk pengguna dalam melakukan pembersihan, pencadangan, dan atau cara lainnya pada akun-akun dengan subdomain di atas sampai dengan tanggal 14 Desember 2023. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu ya, jadi sampai dengan 14 Desember itu untuk melakukan ini tadi ya, pembersihan, pencadangan, dan lain sebagainya. Terus di poin 5, ini sudah kita sebutkan lagi, jika pengguna tidak melakukan pembersihan, pencadangan, dan atau cara lainnya hingga batas waktu yang telah ditentukan, ini tadi ya. Maka pusat data dan informasi akan melakukan penghapusan file sesuai dengan ketentuan kriteria yang dapat disimpan. Di poin 6, di sini ada lini masa penyesuaian kapasitas menyimpan akun Belajar ID dengan batas wajar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembersihan dan pencadangan secara mandiri, nah ini dimulai ya, lini masanya 1 November sampai dengan 14 Desember. Jadi teman-teman mulai hari ini 1 November ya, silahkan melakukan pembersihan dan pencadangan mandiri. Jadi data-data yang tidak diperlukan, yang terlalu besar filenya ya, dan juga untuk data-data yang memang bukan untuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, ini untuk sebaiknya dilakukan pembersihan atau bisa dicadangkan, di download sendiri ya. Terus yang berikutnya untuk penghapusan file oleh pengelola. Ya, ada penghapusan file oleh pengelola. Ini tanggal 15 Desember sampai dengan selesai. Jadi kalau di rentang waktu ini datanya tidak dilakukan cross check, tidak di backup, nanti bisa saja datanya yang tidak memenuhi persyaratan ya, atau tidak sesuai dengan kriteria nanti akan dihapus. Nah, ini pengelola akun Belajar ID akan memberikan sosialisasi kepada pengguna pada waktu yang akan diinformasikan kemudian. Jadi nanti akan ada sosialisasi terkait dengan bagaimana file data yang boleh disimpan dan juga file data yang tidak boleh disimpan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk meneruskan informasi, koordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan. Informasi lebih lanjut terkait dengan suatu pemberitahuan ini, Bapak Ibu dapat mengakses pusat informasi.belajar.id atau menghubungi tombol butuh bantuan. Nah, terlebih berikutnya teman-teman di sini ada daftar satuan kerjanya. Jadi daftar satuan kerja untuk Kementerian Pendidikan dan Teknologi ya. Di sini ada Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan seterusnya sampai di Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga ada Kepala Dinas Kabupaten Kota atau seluruh Indonesia. Ini mitra kerjanya ya. Jadi semuanya di sini tentunya yang ada di sini ya tentunya terkait dengan surat edaran ini. Nah, terus yang berikutnya, nah di sini ada lampiran 1. Lampiran 1 ini adalah panduan penyimpanan file ya pada akses layanan pendidikan. Yang pertama ada tujuannya adalah menjadi acuan dalam pengelolaan file pada pemanfaatan akun akses layanan pendidikan oleh pengguna. Yang kedua, pengguna akun akses layanan pendidikan. Jadi pengelola akun akses layanan pendidikan adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Balai Layanan Platform Teknologi di Kemendikbudristek. Pengguna akun akses layanan pendidikan terdiri dari, nah ini teman-teman ya,
Jadi untuk persalidik lah ini domainnya ya. Jadi add ya, misalkan Mas Tio KDR, di sini add PAUD, ini untuk jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, kesetaraan. Jadi semuanya sekolah ini kena. Terus untuk pendidik atau guru, di sini bunyinya guru ya, guru PAUD, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, dan seterusnya. Terus untuk tenaga kependidikan ya, ini semuanya jadi admin ya. Jadi semuanya jadi admin untuk TU atau tenaga kependidikan. Di sini ada admin PAUD, admin SD, SMP, dan seterusnya. Terus badan penyelenggara satuan pendidikan atau yayasan, nah ini seperti ini, yayasan.belajar.id. Ada pegawai kementerian, ada Dikbud, Pusdatin ya, ada dinas, pihak lain ada konsultan, ada mitra, terus ada juga penggerak, instruktur, program, dan sebagainya. Terus yang paling penting adalah ini, ketentuan penyimpanan file. Ini yang paling penting. Nah, akun akses layanan pendidikan ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk lain di Mendikbudristek ya. Oleh karena itu, kapasitas penilaian terlekat pada akun layanan pendidikan dimanfaatkan hanya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, terus di sini kriterianya ya, dia ada kriteria yang dapat disimpan pada akun akses layanan pendidikan adalah sebagai berikutnya. Pertama, file. Filenya ini harus berupa dokumen lembar kerja atau spreadsheet, ya, dokumen pengolah kata atau word processor, ataupun dokumen presentasi, atau file lainnya yang memiliki ukuran tidak lebih dari 250 MB. Ya, jadi teman-teman kalau punya file yang lebih dari ini, ya sekedar untuk dilakukan backup data ya. Terus berikutnya, dalam hal pengguna memiliki kebutuhan penyimpanan file berbentuk video dengan kapasitas lebih dari 250, pengguna dapat menyimpan file tersebut pada media alternatif lainnya sebagaimana terlampir pada lampiran 2. Jadi yang lebih dari 250 nanti bisa diupload di media lain. Terus pengguna diwajibkan melakukan pengelolaan file pada akun akses layanan pendidikan dengan menghapus dan mencadangkan file secara mandiri. Nah, berikutnya teman-teman, di sini ada ketentuan penghapusan file ya. Jadi file yang tidak termasuk dalam ketentuan file sebagaimana diatur pada C akan dihapus oleh pengelola. Nah, berikut ini contoh file yang tidak termasuk dalam kriteria penyimpanan. Yang pertama adalah aplikasi permainan, video, file lain yang bersifat pribadi dan tidak berhubungan dengan layanan pembelajaran, dan bentuk lainnya di bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Kemendikbudristek. Jadi yang tidak ada hubungannya ini nanti segera di backup atau di download, kalau tidak nanti akan kena hapus. Terus file-file dengan tipe ekstensi sebagai berikut ya, APK, AV, FLY atau tipe ekstensi lainnya. Ini yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, ini nanti datanya bisa dihapus. Terus yang berikutnya, file dengan ukuran yang lebih dari 250 ini juga akan dihapus. Dan juga file yang terduplikasi. Jadi sebelum dihapus, teman bisa melakukan backup dulu. Nah, terus di poin 3, pengelolaan melakukan analisis, evaluasi ya, nanti di akses layanan pendidikan. Nah, ini secara berkala dilakukan paling sedikit ya, bulan Juni dan bulan Desember setiap tahunnya. Jadi nanti ada evaluasi di setiap Juni sampai dengan Desember. Nah, apabila berdasarkan hasil analisis ya dan evaluasi ditemukan file yang tidak termasuk dalam ketentuan penyimpanan file ya pada poin D tadi ya. Nah, maka ini ya, pengelola melakukan penghapusan file. Ya, di sini dihapus ya, nanti ada cross check datanya di bulan Juni dan juga Desember di setiap tahunnya. Jadi pengguna dilakukan ya. Pengguna ini diharapkan untuk melakukan penyimpanan file sesuai dengan ketentuan ya, paling lambat sebelum bulan Juni dan bulan Desember di setiap tahunnya. Jadi si bulan Juni dan Desember ini ada istilahnya ada cross check data ya. Jadi nanti yang tidak sesuai dengan kriteria ya bisa saja nanti dihapus, bisa di bulan Juni, bisa di bulan Desember. Jadi cross check datanya di 2 bulan ini. Terus ini ada lampiran contoh opsi untuk pencadangan mandiri untuk file video. Nah, ini teman-teman disarankan yang pertama adalah membuat akun YouTube. Ya, jadi membuat akun YouTube tapi menggunakan akun Belajar ID. Tentunya sudah bisa ya. Nah, ini untuk akun YouTube. Terus nanti di sini ya, setelah YouTube kan, nah ini akun YouTube. Nanti ini kan sudah punya akun YouTube ya. Nanti teman-teman bisa upload ya videonya di alternatif ini di channel masing-masing ya. Jadi di channel masing-masing untuk menyimpan datanya. Ini diupload di YouTube. Ini contoh untuk yang memiliki file di atas 250 MB. Ini ya. Terus yang kedua untuk di unlist ya. Jadi biar tidak terpublish. Jadi di YouTube Studio nanti di pengaturan. Nah, di sini disimpan atau publikasikan ya. Di sini dipilih tidak public. Jadi ini dia tidak bisa dilihat kecuali nanti kalau dikirimin link baru bisa. Ini untuk alternatif penyimpanan ya. Terus bagian 4,
tata cara penghapusan video. Nah, ini yang diupload di YouTube tadi ya. Di sini nanti ada menu download untuk menghapus file video atau file lainnya. Itu teman-teman ya. Ini terkait dengan edarannya. Mungkin nanti untuk edaran ini teman-teman bisa download ya seperti biasa di mastiokdr.com ya. Di sini ada surat pemberitahuan pembersihan, pencadangan dan penghapusan file atau data di akun belajar ID. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman segera ya untuk melakukan hal-hal yang sudah disampaikan di dalam surat edaran tersebut. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.